Gua Paul Gua Jackson. dan gak semua K-pop bermasalah. Tapi yang bermasalah pasti K-pop. Gue takut diserang habis ini. Loh, lu kayak biasa lawan bicara gua beda. Iya, berubah Kali ini beda ya. Waduh. Oke, Gila. jadi biasanya dia di belakang kamera akhirnya mau masuk depan kamera. Perdana. Iya. Perdana. Kemana teman kita satu lagi? Hilang deh. Iya, mungkin karena gak ada duitnya kali. Bisa jadi ya. Tolong ya, cepat-cepat Karena gak ada duitnya kayak males dia ikut depan kamera lagi. langsung diganti ya. Aduh. Mengundurkan diri. Enggak. Jadi kita mau ngebahas satu topik yang mungkin tidak yang apa sih namanya yang tidak diisi di teman kita satu ini kurang paham. kurang ya. paham. Kurang Jadi kali ini digantikan oleh salah satu teman kita. Ini si Jackson yang biasanya di belakang tuh yang suaranya mengurus tipis-tipis. kamera ya, gitu. Iya. Yang liatin lighting lah, yang liatin bener. tiba-tiba mic-nya mati. Waduh. Gitu. Timekeeper ya. Sekarang ada yang gantiin tugasnya. Iya. Jadi kita bakal ngebahas salah satu topik yang sebenarnya udah di-mention waktu di episode sebelumnya. Betul. Tentang musik. Iya, waktu itu kalau nggak salah YouTube Music Rap ya. Ya, Nah, itu waktu juga di-mention. year review kita ada music rap, terus habis itu gua ada ngebahas tentang K-pop. Yes, betul. K-pop adalah genre musik Yes, yang benar dari sekali. Korea, namanya K-pop ya. Udah jelas lah itu. Iya, udah jelas banget ya. Iya, dan kayaknya nggak perlu gua jelas. Pasti pernah tahu dong, pernah denger juga. Pernah dong. Iya kan? Iya. Iyalah. Iya, lu paling Kok K-pop. nggak masuk anak. nih? Paling K-pop orangnya kan. Ya, dan itu sekarang bukan udah menduniai sih Yes, K-pop bener ya. banget. Semua orang udah pasti tahu. Semua orang udah pasti tahu K-pop, semua orang pasti udah mendengar K-pop dan pasti ada aja fans-fansnya kan dan segala Betul, macam. betul. Kita Tapi salah satunya kan. Kita salah satunya. Makanya kita di depan kamera mau ngebahas ini. Ya, jadi tapi sebelum itu kita mungkin mau ngebahas kayak zamannya kali ya sebelum K-pop tuh menduniai. Oke, sebelum kita nyebur ya. ke Iya, dalamnya. sebelum kita tenggelam Iya, di waduh, terlalu lobangnya. Nggak tahu ini aib atau bukan jadinya ya. Iya, gimana lu bisa masuk ke Dunia neraka ini? Neraka ini, aduh bener lagi ya. Ini kalau jadi fans gini tuh biasanya mengeluarkan uang ya, jadi agak berbahaya. Betul. Semua fans tuh pasti begitu. Iya betul. Jadi awalnya tuh mulai tahu K-pop itu dari kakak. Itu waktu SD, kalau nggak salah kayak menjelang SD, dari SD mau ke SMP transisi gitu. Jadi waktu itu kakak gue tuh ngefans banget sama Suju pada eranya ya. Yang sekarang udah notabene-nya udah jadi om-om ya. Udah jadi BA itu sedap. Iya bener lagi, aduh gila. Sama Sasa. Aduh itu di tol ada kan di Sasa gitu. Terus habis itu dari sana dia dengerin Suju, terus dia mulai lebih meluas lagi tapi dalam satu agensi gitu. Dari SM kan. SM Town, oke. SM Town. Habis itu dia mulai coba ikutin 2PM waktu itu, Shiny, terus ada juga SNSD. Iya. Nah dari sana gue mulai ada, wah seru juga nih ya, unik-unik lagunya, karena menurut gue itu lagunya fresh banget. Karena dulu itu era-era kayak dimana kita dengerin lagunya tuh Linkin Park gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang apa nih, yang sensasinya lucu banget kan gitu. Kayak, oh ini ranah baru menurut gue, jadi gue cobalah. Ternyata SNSD tuh bagus menurut gue. Itu memikat hati gue untuk K-pop paling pertama itu SNSD. Oke. Kalau lu gimana? Ternyata nggak jauh beda ya. Gue juga mirip. Kalau misalnya lu dari kakak lu, gue dari saudara gue. Jadi satu hari tuh biasa saudara gue ada nginep di rumah gue. Nginepnya tuh kayak buat liburan naik kelas, jadi lama. Oke, libur panjang. Iya, gue masih SMP dan saudara gue tuh udah SMA. Datanglah dia bawa laptop, di play lah. Suju juga. Aduh. Gue bilang ini apa gitu kan. Nah ini band Korea dari Korea gitu, Suju bla 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 bla. Lagunya tuh waktu masih sorry coy. Iya, elf banget ya. Iya, saudara lu gitu. Iya, elf banget deh. Elf banget. Tahu kan? Hits banget tuh. Dance tahu dong. Tahu dong. Ya. Habis itu gue merasa kayak gua tuh dipaksa buat suka. Oke. Karena dia tuh selama nginep di rumah gua udah dengerinnya Suju, nontonnya tuh kayak reality show-nya Korea yang ada Sujunya. Aduh, udah cinta banget. Aduh, iya lagi kakak gue nonton di YouTube tapi Iya. kayak cuplikannya. Nah, terus kayak
kayak ada kali seharian 2 hari seminggu lah pokoknya gue dengerin itu pure Suju. Ada kali sorry tuh gue denger 10 kali dalam waktu 1 jam. Waduh, bosen tuh. Iya. Terus gue kayak ini nggak ada yang selain Gitu. yang cowok gitu gue. Okay. Terus dia bilang oh iya nih ada namanya ini Girls' Generation. Yes. Terus gue lihat lagunya masih G kan. Iya itu paling terkenal. Iya paling terkenal di yang main di kita ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau di Korea tuh ada satu lagu yang aduh judulnya apa ya? Yang na 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 gitu. Gue lupa lagi judulnya. Sarang Hello. Nah, iya. Into the New World. New World. Iya. Into the New World itu lagu debutnya dia. Iya, lagu debutnya. Itu lagu debutnya. Itu hitsnya mereka paling pertama tuh. Heboh banget di Korea. Iya. Itu baru G. Iya, katanya kalau gua nggak salah dengar fun fact-nya ya guys, Into the New World tuh menjadi kayak basis buat orang kalau mau latihan koreo. Oh, okay. Karena secara pacing dan secara pergantian posisi dan lagunya itu cocok banget buat lu latihan dance. Oh. Tapi emang temponya ini sih pelan banget ya. Iya dan ya dari tarian buat apa sih namanya koreografi dan positioning gitu-gitu katanya. Jadi lu harus belajar Itu bisa dulu. Into the New World baru bisa yang lain tuh kayak dasarnya upgrade gitu. Ya. Okay. Keren juga ini gue baru tahu sih. Jadi gue baru Iya, which is keren jadi kayak kadang kalau misalnya lu lihat dance cover orang-orang tuh pasti ada aja tuh Into the New World gitu kan. Bener. Pasti mereka juga tahu gitu. Iya. Itu kan terus SNSD gue dengerin terus gue jadi suka banget gue. Wah, jatuh cinta gue sama SNSD karena ya tidak bisa dipungkiri ya pertama kali gue liat cakep-cakep ya. Iya bener ya. Cici ya takut. Mukanya tuh wah, glowing semua guys. Betul, tidak bisa dibohongi ya. Kita Iya. bohong kalau kita cakep gitu. Cuman entah kenapa waktu zaman gue waktu masih suka SNSD tuh dunia tuh berbeda dari sekarang. Oh, kenapa? Lu suka K-pop tuh rasanya tuh kayak dosa gitu lu suka K-pop. Oh, bisa diserang gitu orang. Iya lu kayak ngapain lu suka dia kan mereka kan oplas semua terus kayak oh itu ada masanya sih. iya tuh iya dong Gigo. Bener. Kita sering loh dulu jam era-eranya di mana dibilang mereka semua palsu plastik. Iya benar. Itu dulu rame banget tuh. Suka dikit dibilang plastik. Di SNSD yang gue suka nggak oplas. Betul. Setuju. Siapa? Namanya Yuna guys. Oh. Itu cinta pertama anjing. Keren. Ngeri. Childhood crush. First love. Ngeri sekali. Kalau Iya. gue waktu itu Jessica. Wow, sayang sekali ya dia sudah cabut. sudah sabut dan bikin buku. Iya bener. Aduh buku. Gila Girls' Generation. Tapi setelah gue pikir-pikir, exposure gue terhadap K-pop tuh sebenarnya bukan dari Girls' Generation. Gue sukanya di Girls' Generation dan Super Junior. Tapi gue ada yang exposure gue lagi yang dari sebelumnya. Oke. Lu tau gak sih dulu? Lu tau Wonder Girl kan? Tahu. Nobody with. Iconic sih. Ya. Ternyata itu dari lagu Korea ya gitu. Itu kan apa Gen 1 ya berarti ya? Iya bener. Iya itu Gen 2. Gen 1 kalau gue nggak salah ya. Jadi di K-pop tuh ada itu guys, ada kayak bilangnya tuh kayak terbagi-bagi per generasi gitu. Iya, cuman gue nggak tahu sih apa di mana orang bisa membuat ini tuh generasi 1, ini generasi 2 gitu. Iya, kayak perkembangannya pesat gak sih? Berbeda gitu gak sih dari generasi 1 dan sekarang tuh di generasi 4? Gue ngerasa mereka tuh kayak gak ada habisnya gitu keluar baru. Jadi generasinya gak kehitung. Iya, walaupun secara termsnya ada 4 doang kan. Iya bener. Lu di generasi 1 ada suka siapa? Ada nggak lu sempat suka gara-gara lu udah tercebur di sini terus kayak lu mungkin mulai explore, ada nggak? Ada sih, waktu itu gue suka Boa. Iya, tapi gue lupa, gue udah lama banget karena dulu tuh gue pertama kan dari Girls' Generation sama Suju, habis itu coba-coba explore ke Boa gitu-gitu dan yang lainnya. Nah waktu ada berita si Jessica-nya keluar, itu gue udah meninggalkan K-pop ya. Oh dia langsung pensi dia gara-gara gitu. Gara-gara yang suka keluar. Jadi udah lupa semua gitu sampai akhirnya kemarin mereka comeback baru ke recall beberapa gitu. Oke. Ya. Lu masih inget kah? Kalau generasi 1 kayaknya gue nggak ada gue generasi 1. Iya sih kayaknya nggak ada yang gue suka karena gue nggak explore sejauh itu. Jadi gue stop di generasi 2 waktu Suju apa namanya SNSD, Big Bang, Shiny, 2PM.
FX juga masuknya gen berapa ya? Gen 2 sih Gen 2 harusnya ya, Gen 2 dia. Asik sih. Bener. Itu kalau nggak salah waktu itu gue dapat dari video YouTube kalau FX itu udah diciptakan buat ini apa the new SM gitu. Jadi genre lagunya tuh berbeda dari si SNSD sama senior-seniornya gitu. Mereka lebih eksperimental lagunya. Makanya kalau lihat kayak Electric gitu kan lagunya beda banget gitu. Iya, tapi ngomong-ngomong itu kayak lu makin kesini tuh biar kelihatan beda tuh mereka punya tema gitu nggak sih per grup gitu ya kan? Setuju banget, yes. Kayak dulu tuh cuman ya udah lu nyanyi lu pakai baju terus lu nari tip dikit-dikit kan ya, I want nobody gitu kan, cuman tangannya gini-gini doang. Hemat ya, gerakannya dikit. Terus tiba-tiba sekarang di Gen 4 tuh semuanya tuh harus break dance, harus ngepel lantai gitu gerakannya. Sampai ke bawah-bawah, lewatin orang-orang. Dan temanya juga berubah dari awalnya kayak cuman girl group biasa tadi yang sudah gue bilang, terus sekarang tuh ada yang kayak punya bekerja sama metaverse sama apa sih namanya AI gitu. Yes. Ada yang konsepnya tuh mix dua lagu iya gitu-gitu kan. Sekarang udah lebih explore lagi, Iya. mereka udah lebih beragam. Kalau dulu kan kayak ya vanilla aja gitu, kayak girl crush gitu kan, Iya, boy gitu kan, Yang lucu-lucu. iya unyu-unyu atau kayak orangnya ganteng-ganteng gitu. Iya. Tapi sekarang udah kayak, ya gue punya universe ini, jadi member gue sebenarnya 4, tapi member gue di AI itu ada 4 lagi, terus kayak gitu. Jadinya sebenarnya 8 orang gitu. Bener. Sekarang lu mantep banget. Iya sih, dan lagunya juga berubah kan makanya Jauh, seperti tadi kan lo jauh. bilang elektrik dan apalagi sih kedepannya sekarang. Waktu itu di FX tuh ada Hot Summer juga. Terus kalau sekarang kan udah model-model yang udah modern, kayak tadi itu yang AI kan aespa gitu. Iya. Mereka genre-nya udah lebih berani. Jadi kalau misalnya dari perjalanan lu, apa yang kira-kira yang lu suka gitu dari siapa aja gitu? Ada nggak? Iya. Atau lu tipe anak yang sukanya satu doang terus lu bener-bener ikut Itu sampai mati aja gitu? Gue nggak yang kayak gitu sih. Kebetulan gue suka setelah yang SNSD ini kan waktu itu kita ada pandemi ya, waktu itu pandemi. Dimana waktu luang kita lebih banyak kan, karena kita sambil kuliah gitu. Nah terus itu gue mulai coba lagi nyemplung. Waktu itu gue nyemplung, agak salah sih itu sebenarnya. Udah salah. Jadi gue nyemplung waktu eranya Red Velvet sama Twice. Oke. Nah kan itu ada yang lain juga, tapi gue paling suka Twice sama Red Velvet, dua itu gitu. Itu kalau dari gue suka lagu-lagunya Red Velvet tuh entah kenapa sering nempel di otak gitu, kayak Psycho gitu, kayak Peekaboo, kayak nempel aja gitu. Padahal gue nggak mau ngafalin gitu, tapi mereka nempel. Iya. Earworm ya namanya ya, ya nggak sih? Betul. Kalau Twice gue suka ini konsepnya mereka. Gue kayak merasa biasa tuh K-pop kan beauty standard banget kan, kayak harus orang Korea, kecantikannya gini. Tapi gue merasa Twice tuh beda gitu. Ada yang dari Jepang gitu, membernya bercampur beragam gitu. Iya. Semuanya dari Korea. Kan Twice juga datang dari survival show kan. Iya, apa 16 kalau nggak salah namanya ya. 16. Ya bagus ada yang dari Taiwan juga Taiwan kan? juga ada, yes. Taiwan gitu kan. Itu yang bikin gue tertarik. Makanya oke juga gitu. Iya. Kalau lu gimana lu? Udah itu dong, maksudnya lu abis itu udah gak ada suka siapa-siapa lagi? Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Sekarang ada yang baru ya, yang kita semua kayaknya udah sering denger ya, di radio sih lumayan sering sih. New Jeans. New Jeans, oke. Yang paling fresh banget. Kayaknya yang paling baru sih ya. Gimana lo? Kalau gua mungkin kita lanjutin perjalanan kita setelah gua dicekokin Suju dari SNSD ya. Boleh banget. Abis itu gua sempat ngikutin Big Bang. Oke. Nah, sampai itu karena teman gua emang suka banget sama Big Bang sampai yang tipe yang beli album dan beli merch-merchnya. Berarti punya ini ya, tongkat Lotus. Ya, terus habis itu gua jadi suka juga karena lagunya bener-bener beda dari yang kayak tipikal cowok nari atau cewek nari biasa gitu kan. Apalagi waktu Fantastic Baby gitu kan. Bang gitu kan, beda gitu. Gue sempat suka. Terus waktu mereka kalau nggak salah tuh udah mulai nggak aktif lagi, udah gue sempat stop jadi K-popers. Udah sama ya berarti. Iya. Pensi. Terus gue jadi wibu. Iya deh, itu transisinya kayaknya. Atau enggak biasanya kebalikan. Biasanya tuh kalau gue kecil gue wibu dulu. Oke. Habis itu baru jadi K-popers. Bisa jadi ya Anda berikutnya. Iya. Lu kan masih Paramore kan yang lu suka kan? Iya. Iya bener lagi. Iya betul. Semua K-pop pada waktunya bener banget. Lalu habis itu mulai gue masuk
ke SMA lagi, gue mulai discover sama Red Velvet sama Twice. Oke. Ya gue sukanya lebih ke Twice waktu itu kan, karena Red Velvet biasa aja. Baru di dekat-dekat kuliah waktu itu cewek gue tuh masih ada suka sama satu girl group. Oh, apakah itu? Namanya ITZY. Aduh. Dikasih tahu nih mau debut nih, ada girl group baru dari JYP gitu kan. Oh iya. Ya suka lah abis itu di situ. Abis itu oke banget sih debutnya. iya. Bagus debutnya dan sempat dibilang kayak Queen of Gen 4 gitu kan katanya ya. Cuman kan ada banyak argumen, opini dan gimana kalau misalnya mereka tuh bukan dan segala macam. Cuman kita tidak perlu lah menarik-narik perang. Iya betul. Perang gerilya di sini. Kita damai aja di sini. Abis itu ya udah sih, secara buat gue paling sukanya ITZY. Tapi gue masih denger yang lain, gue tipe yang multi fandom ya guys. Jadi kayak semuanya oke lah. Kayak gue masih denger kayak ya aespa, gue denger yang New Jeans, gue denger NMIXX dan segala macam sampai sekarang gitulah. Tapi gue mostly girl group sih. Kalau boy group tuh gue kayaknya recently gue paling seneng sama tipe lagunya Stray Kids. Oke. Karena asik, dengernya asik. Gitu sih menurut gua. Kalau boy group kayaknya untuk era sekarang gua cuma denger lagu BTS. Karena kebetulan teman gua ARMY ya. Jadi kayak kecipratan gitu. BTS tuh tau gak sih kayak dulu kan ngerasa gak sih kayak mereka tuh kelihatan perkembangan itu bener-bener work hard banget sampai sekarang tuh udah segede gini gitu. Bener-bener. Sekarang gedenya gede banget. Gitu. Banget kayaknya semuanya tuh suka gitu sama BTS kayaknya. Cat time aja ada gitu. Iya. Enggak, bukan apa sih namanya? Ada juga kayak brand apa sih namanya? Emas gitu. Emas? Iya, brand emas. Gue lupa namanya apa. Hah? Apa? Iya. Apa tuh? Yang warna ungu, pokoknya dia warna ungu. Iya. Ada sempet tuh dia collab sama BTS. Oh, tapi dia collab emang banyak banget sih. Bahkan waktu itu yang rame banget sampai bikin kerusuhan sedikit ya, kayak heboh banget di internet itu McD ya. McD. Iya. McD X BTS. Oh iya. Parah banget. Gua sampai ke McD itu susah banget nih. Padahal gua cuma beli yang biasa gitu. Terus kayak dijual mahal banget. Iya. Ada yang jual kotaknya ya ampun. Iya, sampai kayak lu kalau misalnya beli waktu udah di akhir-akhir gitu kayak dikasih bungkus biasanya, terus bungkus BTS itu dikasih gitu. Tapi lebih prefer itu soalnya bersih karena minyaknya kan. Iya, betul. Ada yang kayak sampai kayak dibikin, mahal banget lah pokoknya. Parah. Gue agak kaget sih dijualnya semahal itu sama beberapa oknum ya. Jadi kalau lu di BTS, lu paling suka siapa? BTS kayaknya gak ada spesifik orangnya deh, karena gue lebih suka lagu mereka aja sih. Lagu ya? Iya. Apa tuh berarti lagunya tuh? Setahu gue tuh soalnya BTS tuh kayak dibagi ke beberapa era gitu, kayak tipe lagu gitu, yang ngerasa gak sih? Kerasa sih lagunya kayak berbeda deh antara beberapanya. Sama kayak misalnya kalau gue karena gue gak ikutin BTS, gue bakal kasih contoh Twice gitu kan. Twice kan lagunya dulu kayak cheerful gitu kan, girl group banget kan, unyu-unyu. Tapi sekarang lebih kayak lebih kayak mature, lebih dewasa gitu kan, lebih ke boss nunjukin kalau mereka tuh independen gitu kan, bukan kayak lovey lagi gitu. Betul. Kalau BTS aduh gue udah lupa lagi judul-judulnya. Yang lagunya seneng-seneng aja gue lupa. Banyak tuh yang paling baru juga na iya itu Permission to Dance. Permission to Dance. Nana itu iya gue ingat nana aduh maaf ya. Iya, Permission to Dance. Yes, itu enak sih. Berarti lu sukanya yang agak baru-baru ya? Ya, gue Dynamite juga enak sih. Bener juga ya, banyak sih sebenarnya. Cuma gue nggak inget juga. Kok iya? Artis tahu banget. Bahkan di gua aja tahu gitu lagu BTS. Bener, karena semuanya itu ARMY guys. Betul kan? Semuanya kan ARMY pada waktunya. Dia bohong nggak tahu apa. Kamu ARMY kan? Bener kan? ARMY gua parah. Parah, iya kan. Di K-pop itu kayak gini nggak sih? Selain lu suka grupnya, lu pasti ada suka member gitu kan? Member.
Iya kan, Iya dan kita pasti itu punya bias. banyak namanya bias guys. Jadi itu seseorang di satu membernya tuh yang Difavoritkan. yang lu suka gitu. Apapun yang terjadi dia oke. Dia paling oke gitu. Entah kenapa jadi salah-salahnya dia bener di mata lu gitu. Siapakah dia? Siapa? Dari grup mana? Siapa orangnya? Kita harus sebutin semua kayak, karena gue dulu sampai bikin list kayak gue tiap girl group harus ada biasnya. Tapi ya sih gue sempet kayak gitu sih. Sempet Tapi gitu? karena gue dikit jadi nggak terlalu complicated gitu tentuinnya. Lu siapa? Oke, kita mulai kali ya dari kalau misalnya Itzy ya. Hah? Gue paling suka mungkin bias sejuta umat guys. Aduh gue tahu nih. Bias sejuta umat namanya Ryujin Iya, gitu aduh kan. bener R. Yes. Iya, depannya Ryujin, dia memang yang Visualnya. Iya. Center banget lah dia, sangat center banget. Jago dance. Dance dan apa namanya, kalau misalnya perform dia selalu kelihatannya paling keren lah. Swag banget dia. Gua senang. Habis itu kalau misalnya kita ngomongin baru-baru dulu kali ya kayak. Boleh. Kayak Aespa, gue suka Winter. Oke. Sama lagi. Ya. Winter kan? Ya, Winter. Orang-orang pada lebih suka karyanya, tapi gue suka Winter, guys. Betul. Best visual. Kalau Le Seraphim, apa tau Le Seraphim? Oh. Tapi gue nggak hafal membernya. Nggak full membernya. Gue sukanya Cewon. Oh, gue pernah lihat waktu kita lagi nonton TikTok, kayak lu bilang ke gue deh, itu Cewon bukan Winter, gue salah orang. Kadang mukanya tricky ya, gue kan suka Winter. Buat orang yang nggak kebiasa emang kadang lihat member K-pop tuh kayak sama semuanya gitu. Setuju sih. Tapi memang ada sih waktunya kayak itu mereka kayak sama semua gitu bentukannya. Red Velvet dulu gue gak bisa bedain. Waktu zaman rambut mereka di bawahnya diwarnain bawahnya doang, itu kayak debut mereka gak sih? Ombre bener. Aduh gak tau namanya saya. Dulu gue gak bisa bedain. Waktu itu membernya masih belum berlima. Oh belum, si Yeri itu belum masuk ya? Yeri belum masuk, gila itu gue gak bisa bedain sama sekali. Iya. Terus bahkan kayak New Jeans gitu kan, gue masih belum bisa bedain Hyerin sama Hyein tuh yang mana gitu. Sama gitu mukanya, bentukannya. Temen gue punya kendala yang sama. Kemudian temen gue baru cerita. Waktu awal-awal tuh kan mereka beda rambut kan. Terus sekarang rambutnya sama, cok. Gimana gue cara bedainnya? Iya lagi diwarnain bener. Ngomong-ngomong New Jeans, gue sukanya Minji. Oke. Oh suka juga? Iya. Ada K-pop kan? Abis itu kalau misalnya ada grup apa lagi ya, Nmix. Okay. Nmix gue sukanya Bae, namanya Bae. Okay. Abis itu sebut lagi gue lupa. Twice. Gue sukanya itu. Wah ini susah nih soalnya kalau di Twice gue suka ada namanya bias record, di mana kayak lu suka ini. Tapi yang lain juga oke gitu. Tapi tiba-tiba tuh di satu momen kayak lu lebih suka ini. Itu sebutannya tadi. Bias record, wrecker. Karena suka merusak. PH. PHO dia. Siapakah dia? Ya, jadi gue bisa bilang kayak antara gue suka Nayeon atau Chui. Oke. Ya gitu sih. Kalau gue di Twice dulu gue suka Chui sih, tapi gue sekarang lebih ke arah Jihyo-nya. Jihyo. Yes. Kenapa tuh bang? Gila dia kalau nyanyi sangat nempel di kuping gue, powerful banget. Oh ya. Apalagi waktu itu dia sempat ngisi lagu buat game juga. Waktu itu ada League of Legends, dia isi lagu albumnya dia. Ada tapi ini bukan yang ada MV-nya. Jadi kayak lagu dari dalam albumnya gitu. Bukan KDA, bukan. KDA. Waktu itu kalau nggak salah yang videonya tuh Arinya doang. Ingat nggak? Arinya tuh lagi dandan gitu di ruang makeup. Jadi kan si LOL kan keluarin girl group juga kan. Oh gitu. Waktu itu namanya KDA. Jadi tuh versi virtualnya gitu, Itu yang MV-nya di kereta nggak sih? Iya lagi, bener. Itu MV pertamanya. Yang kedua itu di atas gedung. Ada Okay. member baru nambah. Okay. Ya. Nah waktu itu si Jihyo ini sama beberapa member Twice ngisi satu lagu buat si KDA ini. Nah gila itu suaranya makin enak sih. Gue makin suka. Suka tuh ya? Yes. I'll show you. Iya benar, I'll show you. Oh, oke. Betul sekali. Tahu aja ini emang K-pop kan? K-pop loh. Dia diam-diam K-pop tau. Iya benar. Cuma dia nggak mau mengakui aja. Iya, dia nggak mau ngakuin kalau bisa di Malu ya gitu. Nggak apa-apa. Dia masih yang tipe yang closet dia. Iya, Diam-diam aja. Gitu. Sebenarnya dia di rumah ntar pulang tuh dengerin Dito dia.
sambil joget. Joget juga dia, latihan dia nonton dance break-nya dia. Wah gila. Dance practice-nya dia. Lu bikin kan sebenarnya. Oh, oke. League of Legends. Betul. Iya. Jadi iya. hero-hero dibikin Berarti menjual market. dia ada di Arcane kan ntar? Di Arcane season 2. Kalau itu kayaknya mungkin jadi warga biasa aja ya buat story-nya gitu. Nah, terus dari Twice, kalau dari Red Velvet tuh gue juga sama sih, ada 2. Gue tuh lebih personality, gue lebih suka si Wendy. Wendy, oke. Kayak enak aja gitu liatnya, kayak cheerful gitu-gitu, baik banget sama fansnya gitu kan. Terus suaranya juga bagus banget ya. Iya. Habis itu kalau buat yang satu lagi, sukanya Joy. Gue sukanya Joy. Aduh. Guys. Dulu Iren. Dulu Iren. Terus setelah makin kesini, gue lebih suka Joy karena lebih nggak tahu sih, lebih kayak lebih ceria aja kelihatannya. Senyumnya sih. Gue mulai suka Joy waktu dia keluarin single dia Hello. Ya Hello kan namanya, ya Hello. Iya, itu gue jadi lebih suka sama Joy dan makin ke belakang. Apalagi waktu lagu track comeback tahun lalu mereka yang waktu Feel My Rhythm. Waktu bagian Joy yang yang itu, ini ya, betul. iya, itu candu Itu semua orang juga pada suka sih itu. Iya, itu kayaknya dia udah sampai muak deh. Kayak kalau misalnya tiap fan call atau tiap kali ketemu fans kayak lakuin ini dong, lakuin yang Tapi itu waktu itu gue sebelum tidur kan gue pasti kadang tuh kita zaman sekarang kalau mau tidur aja harus nonton YouTube ya. Kadang karena gue bosen, gue nonton yang kayak gitu tuh, cuplikan orang-orang reactionnya nontonin video klipnya Feel My Rhythm waktu itu. Pasti semua orang ini banget, luluh banget waktu lihat Joy-nya senyum yang gini-gini. Iya, emang itu tuh wah gila parah sih itu. Itu juara itu. Wah. Gitu. Selain itu kayaknya gue nggak ada deh, gue cuma paling inget Red Velvet sama Twice. Kalau New Jeans gue sebatas lagu. Grup lain nggak gitu? Nggak ada. Oke. Gue paling tahu-tahu doang kayak lagu-lagunya. Kayak kemarin apa tuh yang namanya di grupnya tuh namanya ada angka satunya Kepler itu juga itu penerusnya Ice One katanya. Gue waktu itu nyari lagunya susah banget, gue minta tolong kakak, kan gue lagi nyetir, jadi gue suruh kakak gue setelin lagunya karena bosen banget, ngantuk kan. Gue lupa judulnya, gue cari lah tuh Supersonic, gak ada, ternyata judulnya Patata gitu. Tidak di luar ekspektasi gue ya. Iya. Karena judul juga berbeda. Terus gue juga tahu Luna oke, ya. Tapi gue nggak hafal membernya. Sama sih. Rame. Gue tahu dari teman gue juga itu, tapi lagunya seru sih. Seru ya. Yang why. Kalau yang grup lain gitu, J-Idol gitu-gitu. Enggak sih, gue nggak terlalu ngikutin. Jadi nggak terlalu teringat di gue nya. Jadi kalau misalnya ngomongin lagu, karena lu kayaknya lebih ke lagunya ya lu suka ya. Yes, itu apa lagu yang memorable gitu buat lo? Memorable. Dari Twice kayaknya ada 2. Fancy, oke. Sama yang waktu itu Inggris tuh Feels ya. The Feels. Yes, itu. Oke. Kalau dari Red Velvet itu Feel My Rhythm gue suka banget sih, entah kenapa. Itu beda banget. Itu nadanya kan mereka tinggi ya, ini beda banget sih. Iya. Ini lebih tinggi dari lagu-lagu dia biasanya. Apalagi mereka pakai sampel lagu klasikal kan. Yes. Terus dibikin kayak nggak tahu sih emang Red Velvet bagus-bagus emang lagunya. Gue suka banget Feel My Rhythm. Kalau lu dari lagu terfavorit sampai sekarang? Kayaknya kalau misalnya lagu ya, gue nggak bisa bilang ke terfavorit karena kayak di tiap tahun tuh ganti terus. Kayak kalau misalnya kita ngomongin yang paling dekat 2022 adalah gue suka waktu lagu Psy yang paling baru yang Dead. Itu asik banget lagunya, asik. Gue juga suka banget sama Feel My Rhythm gitu. Justru sama apalagi ya nomor 3 gue ya, yang gue memorable banget gitu di lagunya. I think gue juga suka lagunya aespa sama itu juga oke gitu lah. Jadi tiap tahun tuh selalu ganti gitu. By the way, aespa, ngomong soal aespa sama Red Velvet, kita punya lagu Christmas baru ya. Mereka keluarin lagu Christmas ya, seru banget sih. Anda brand ambassador-nya. Iya bener, aduh kita mau promo. Saya menjual banget ya, aduh maaf.
Tapi enak banget sih lagunya. Gue kan Iya. itu di mobil ya. Maaf kalian korban kayaknya. Em- em- Selain dari lagu juga, lu suka nggak kayak production MV-MV-nya? Gue seneng loh liatin MV K-pop gitu, Suka sih. karena secara teknikal tuh kayak, wah editingnya rapi, abis itu namanya visualnya bagus, CGI-nya bagus, budgetnya gede, gitu, rasanya gitu kan. Bener. Kalau dari MV ya, lagi-lagi gue suka banget film Rhythm ya. Gue kayak ini banget ya, bias Ya, banget. kayak ultimate bias lu tuh Red Velvet Red emang ya. Velvet banget ya. Red Velvet banget lo ya. Terus kalau Twice gue suka yang paling baru. Talk That Talk. Talk That Talk. Talk Lucu That banget Talk. visualnya. Oke. Yes. Kalau lu MV siapa? Gue paling suka sampai sekarang nggak pernah Ah, berubah itu, nggak gue suka MV-nya Stray Kids yang God's Menu. Oh, oke. Garang sih. Itu secara editing asik, lagunya asik, dan visualnya juga asik gitu. Secara editing sih kayak gue ngeliat, wah bagus banget editingnya. Gue pernah kasih tunjuk ke Digo, pasti Digo juga lupa. Pasti Digo lupa kok gue pernah kasih tunjukin. Ingat gak? Kayak gimana? Yang mana? Iya, tapi hampir kebanyakan sih gue suka kayak MV-nya gimana cara mereka ngeceritain Oh, oke. inti lagu mereka kan. Kadang tuh kebanyakan kayak ala-ala subtext gitu kan. Ah iya sih, Ya. benar. Setuju sih. Dan buat tahun ini kayaknya gue paling suka New Jeans baru keluarin MV baru. MV baru. Yang- Fans banget ya gitu. Iya. Ya mana, ya Gue mana? kecewa nama fandom New Jeans tuh bukan Levi's. Banis kan? Banis. Iya, Banis. Ya masa nama brand, Pak? Wah, denims gitu. Ya denim gitu kan. Kenapa sih Banis gitu kan? Bener lagi. Gue sempet kecewa cuy, kayak misalnya Nmix itu kan. Gue kecewa banget waktu ternyata nama fandom bukan Blender gitu. Tapi Answer kan. Terus BTS kenapa namanya ARMY? Mereka main quantity kali bro. Aduh, maaf ya, kita kurang paham nih. Gue kalau Army gue nggak tahu deh. Oke. Iya, tapi Army gue itu sempat kepikiran mungkin karena mereka jumlahnya banyak banget sih. Mungkin kali ya memang kayak jumlahnya banyak terus kayak loyal mungkin ya, bisa. loyal gitu kan. Iya pas gue balik lagi gue suka MV-nya New Jeans Oke. yang OMG. Oh. Gue suka tipe MV yang ada cerita tapi ceritanya subtext gitu. Bukan kayak gue ceritain mau dapetin cowok, ya udah berarti MV-nya tuh gue ngejar seorang cowok gitu. Ngejar mati-matian gitu. Iya, sebenarnya kan waktu OMG kan kayak itu ngeceritain dia tuh di rumah sakit dan punya penyakit-penyakit. Terus kayak kita tuh nggak dikasih tahu gitu. Kita harus nonton berkali-kali terus kayak oh iya ini ceritanya Paham, begini bener-bener. gitu. Itu gue suka dan juga New Jeans juga kayak ya udah asik gitu aja ya kan. Gue paling suka di New Jeans tuh Dito. Dito, iya gue lebih suka Dito tapi daripada OMG. Ah, oke. Asik. Itu Oh, ada dua side kan dia? iya ada dua side coy. Kayak Dito tuh MV-nya tuh kayak ngeceritain kayak macam dia New Jeans tuh ada di masa lalu, terus ada di terus ada di masa kini juga kan. Masa Makanya kini. ada footage itunya. Ada footage. Masa lalunya ya direkam di Iya, camp. dan bahkan kayak saking niatnya mereka marketingnya tuh ada YouTube channel. Itu namanya Heseo. Itu isinya kayak Upload found footage gitu tentang New Jeans. Bahkan apa namanya dance practice-nya New Jeans yang versi 90-an itu beda sama yang di masa depan sekarang. Oke. Itu unik banget cuy, kayak seneng gue liat kayak detail-detail gitu. Gue seneng Iya, banget parah liat sih. detail-detail gitu. Itu bagus banget sih, gue suka ceritanya. Bahkan ada reaction mereka juga nonton tapi mereka nangis gitu. Gue senang sama New Jeans kayak gue baca di komen YouTube dan ini ngejelasin New Jeans banget sih. Mereka tuh kayak 5 teman baik, 5 geng-gengan yang decide buat ya udah bikin jadi girl group yuk. Karena mereka kayak nggak ada kalau bisa lihat awalnya kayak nggak ada ini aja kayak nggak ada feel mereka tuh idol gitu. Kayak mereka kayak anak sekolah seru-seruan aja gitu kayak the girls gitu kan. lagi ngumpul. Ngumpul terus kayak bikin podcast yuk gitu. Ya tahu. Ya kayak gitu. Wah gak tahu gitu kayak gitu.
By the way ya, ngomong-ngomong soal K-pop belum lengkap kalau kita nggak bahas merch-nya. Merch-nya, oke. Cara pendapatan tertingginya Iya lagi ada tuh. dari K-pop adalah merch-nya. Tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri, bahkan di depan sini sudah ada beberapa merch-nya ya. Betul sekali. Juga ada nih. Ya tuh, bisa dong kalian tuh. Udah deketin. Nggak kelihatan. Ini punya ya Paul nih. Ini punya Itzy. Ya. Ini IC ya? Oh iya benar. ini Kesini IC. Jack, kesini. Oh sini. Oh iya ini kameranya. Ya. Nah. Nah, ya, jadi kita akan ngebahas tentang merch-merch-nya kali ya. Merch nih, kan merch itu banyak banget cakapannya. Ada light stick nih. Kalau light stick menurut lu yang paling bagus punya siapa? Ini, lu tau Dreamcatcher gak? Oh, tahu. Yang light stick-nya tuh kayak staff. Iya. Yang panjang banget kayak buat seperang. Tinggi banget cuy. Tinggi Light stick sih. itu bener-bener kayak buat staff buat mage gitu loh. Iya, benar-benar setuju. Iya, Tapi bentuknya tuh unik-unik ya. iya unik-unik. Bukan kayak ya udah light stick kayak yang biasa Biasa kayak, nyala-nyala. ya, itu kan biar orang pada beli. Iya sih. Dan saya kejual gitu. Bener. Tapi ternyata gue juga baru tahu, gue dapet video dari TikTok juga dia tuh Itu. Ya itu. harga. Iya benar, betul, panjang banget kan. Harga lightstick tuh di Korea murah ya. Dibandingkan kalau udah masuk Indo karena ada pajak. Iya, basically semuanya gitu sih di Iya, Indo. semua ya. Semuanya gitu di Iya, Indo. basically semua gitu sih. Tapi masalahnya lompat harganya tuh lumayan gitu. Iya, soalnya berat kan masuk Iya. ke sini kan. Lu suka lightstick? Ada yang lu suka nggak? Lightstick ada yang sebelumnya tuh gue suka banget bentuknya lightsticknya Blackpink. Lucu banget, palu gitu. Palu, ya kan. palu. Tapi sekarang gue lebih suka punya New Jeans. Yang ini sih. Ya bentuknya U gitu putih tau gak sih lo? Jadi badan tongkatnya putih, ujungnya cuma U gini doang. Terus bisa lo customize gitu, ada 2 lubang bisa lo tempel tulisan NJ atau enggak bintang sama love. Oh, gue belum lihat tuh yang itu Itu tuh. lucu banget sih. Itu Terus kayak- simpel, gue suka bentuknya. Apakah? Nah, gila. Oh lucu banget gitu. kan? Lucu banget. Kayak garpu tapi kurang satu gitu. Garpu somai ini. Garpu somai. Iya. Lucu sih. Lucu. Lucu banget. Mungkin kalau misalnya ngomongin lightstick selain Dreamcatcher, gue suka sama ini sih album lightstick-nya punya Itzy. Ah, oke. Bulet ya, Bulet kayak light ring. Iya, bener. Dan mereka namanya light ring gitu, bukan itu. Jadi Bentuknya paling beda sih. unik sih menurut gue liatnya. Ini gue bukan karena gue bias sukanya Itzy guys, emang karena bentuknya unik guys. Iya. Bentuknya unik sih. Iya, dan selain lightstick kayaknya kita harus ngomongin tentang merch album gak sih? Kayak itu adalah merch terbesarnya kan. Semua orang spend di sana kayaknya ya. Iya. Gimana opini lu tentang album in general gitu gimana? In general, menurut gue oke sih yang mereka tawarkan di dalamnya, apalagi buat fansnya gitu ya. Seorang fans itu kayak sangat terpuaskan karena di dalamnya kan ada nggak cuma buat lagunya aja, tapi ada foto, tanda tangan gitu, kayak perintilan tuh banyak gitu kan. Tapi yang agak ini plus minus sih sebenarnya. Minus itu kita agak sedikit gacha ya. Karena kita tuh kayak agak-agak judi tipis, kita nggak selalu dapat idol yang kita mau gitu. Iya. Lagi gitu. Iya, misalnya kayak album ini isinya cuma dapat satu PC terus ada 10 versi gitu. Oh, ini jadi Anda udah beli berapa ya gitu? Tidak perlu disebut, guys. Berapa Paul? Pokoknya kalau sampai ada satu di sini, belum. Gue bisa rela gue taruh sini satu. Oh iya bener juga. Rela ditaruh dibawa ke sini berarti tandanya punya lebih dari satu. Berarti di rumah ada berapa Paul? Jadi Jangan ini Paul agak cemas tuh. iya, jadi kayak emang bagus sih kayak jadi ada orang jadi naikin sales gak sih kayak banyak juga dan desain-desain lucu-lucu kadang kan selain photocard. Gue justru kadang lebih tertarik sama selain photocardnya gitu. Kadang kan mereka suka kasih yang aneh-aneh gitu, yang beda-beda gitu kan. Bener. Setiap ini beda-beda. Iya kayak stiker kadang ada stiker yang bulat. Yang terbaru Red Velvet bentuk albumnya kue. Iya ngomong-ngomong Lucu bentuk album tuh gue sangat suka. Makin kesini tuh bentuk album tuh kayak lebih bervariasi. Bervariasi gitu kan. Setuju. Jadi bentuknya makin lama tuh makin memuaskan mata. Kayak yang tadi Red Velvet itu kan judul lagunya kan Birthday. Yes. Tuh. Bentuk albumnya kue ulang tahun. Tuh, setiap warna tuh beda-beda ya ternyata. Iya, tiap member tuh beda. Yang pink yang gue inget itu Irene.
Yes, Yes, itu kayak dia, betul sekali. Lucu kan kue gitu. Lucu Kayak dia beli kue kue. jadinya. Cuman mahal banget guys harga di Indonesia. Iya lagi betul. Tolong Justin. Iya, gue juga suka sih. Itu kayak ada juga kayak boy. Lu tau gak sih boy yang sempat keren tuh boy group? Punya siapa tuh? Gue lupa punya siapa. Tapi dia itu ada mainannya di depan. Jadi kayak packaging mainan gitu. Oh, gue belum lihat. Ini lagi lucu juga. dicari nih Iya, sama bisa. orang di belakang kamera nih. Terima kasih ya. Bandnya apa tuh? Gue nggak tahu coba. Kayak mainan yang di press gitu loh. Tahu kan? Ada pistol mainan dia. Oh berarti coba carinya ini kali ya, album with toys. Album with gun toys. K-pop album with gun toys. Tapi makin lama makin menggoda ya. Gue jujur belum punya satu album pun. Dari dulu gue gak pernah beli. Karena yang beli itu selalu kakak gue yang cewek. Dia beli suju lengkap lah tuh, banyak banget. Wah, nyari satu-satunya orang terfavorit dia, Siwon. Berarti seneng dong dia sekarang Siwon gak tau kayak warga negara sini sih. Iya bener ya. Itu dari mana-mana gitu. Gila gitu. Gue sampai tiap hari di jalan tuh bisa nunjuk tuh idola lu tuh. Iya, seneng berarti ya. Bener betul. Jatuh. Selain ITZY ini lu punya yang lain nggak? Enggak, kalau album gue Ngoleksinya ITZY aja. dan album dan merch gue merasa gue ITZY aja karena kalau mulai gue beli yang lain berbahaya gue bakal ada ya tanggung lah udah beli dua grup mending semua yang gue suka nggak sih? Betul, setuju. Berbahaya sih. Emang dunia merchandise ini harus sebisa mungkin dihindari. Iya lucu kayak tapi bentuk ada orang yang nggak suka sama bentuk-bentuk album gitu. Oke. Karena kan biasanya kan mereka tuh suka kadang kalau misalnya bentuk album itu sama semua. Karena kalau misalnya dipajang jadi keren. Oh, jadi kayak senada gitu ya? Iya. Sebenarnya kayak kalau misalnya Red Velvet gitu kan kayak beda-beda tiap album gitu kan. Bentuknya juga unik-unik ya. Punya ITZY juga kadang kalau misalnya gue mau sejajarin kayak ada bentuknya begini, Okay. ada yang begini, ada yang kayak bukunya panjang gitu kan. Jadi kalau dipajang tuh agak jomplang. Iya. Ada. Emang susah sih ya kalau mau samain semua. Terus kalau misalnya ngomongin merch juga, siapa? Apalagi yang lu tahu tentang selain album sama PC? Selain album sama PC, kayaknya merch yang paling sering gue lihat, nggak tahu ini kategori merch atau bukan, tapi kayaknya si BTS paling banyak deh. Apalagi mereka punya karakter ini kan. Oh, BT21. Iya, yang mereka versi kecil sama yang bentuknya kayak kepalanya Love. Gue nggak tahu nama karakternya. Yang ada yang kayak domba juga. Iya. Itu sangat menjual sih tuh, figurnya aja bahkan ada gitu. Iya, figurnya ada. Mereka punya figur gitu. Temen gue kayaknya punya deh. Gue suka ada punya ITZY yang gue tahu unik tuh kadang ada mereka tuh sempet bikin kayak tiap bulan tuh ada merch buat kayak basically diary mereka gitu. Oh, oke. Oh, lucu juga. Ya. Terus gue sempat sempat lihat ada kamera disposable ya mereka. Oh, oke. Ya, gitu-gitu kayak seru lucu-lucu sih, lucu-lucu. Atau kayak pin gitu-gitu kan lucu lah. Ini lu lagi nyebutin semua yang lu punya kan? Bukan dong. Jangan di-spill dong, Kakak. Oh, iya. Ngomong-ngomong soal merch ya. Tadi kan gue bilang kalau gue belum punya sama sekali kan. Gimana tuh? Perdana untuk podcast ini ya. Saya beli satu merch ya. Ini blue book-nya punya New Jeans. Ini boleh ini kita geser dulu. Ya. Maaf ya ITZY, kita ganti dulu. kita mau unboxing dulu. Tada, ini adalah merch pertamanya Jack. Oke. Gila. Belakangnya gemas. Iya, ini adalah albumnya New Jeans yang pertama ya? Ya, betul. Ini yang blue book, yang ini Attention. sama Attention, Hype Boy sama Cookie kan? Cookie, yes. Sama Cookie, iya. Lucu Oke, ya? ini mau kita buka aja. Kita buka gak sih di Kita buka sini? ya? Buka, Kita perdana. buka. Oke. Apakah ada? Oke, mantap sekali. Wah, Oke. makasih banyak. Sembari menunggu kali ya. Ini sebenarnya harus pakai cutter guys, tapi kan Sembari menunggu kita ngomongin ini kali. Lu tau gak sih kayak kadang artis K-pop tuh suka masuk ke TV gitu? Sorry bukan TV, main di film atau series gitu kan?
Yes, tahu. Lu pernah nonton nggak? Nonton belakang gue nonton yang gue lagi mulai nonton yang Joy. Yang Eh, drakornya. Iya, yang polisi bukan? Iya bener. Ya. Aduh, lupa judulnya. Tapi lucu banget itu di sana. Nah, Ya, kita bukanya pelan-pelan ya. ya gue juga senang sih kayak akhirnya artis K-pop tuh ya bercabang kan. Gak cuma lagu aja ya. Gue dulu sempat nonton kayak punya Yuna, kalau nggak salah namanya Hospital Playlist, bener gak? Yang ada Yuna, bukan ya? Kayak Hospital Play, kayak Yuna bukan Hospital Play. Oh bukan, sorry yang Hospital Playlist itu yang OST-nya tuh diisi sama Twice, bener gak? Atau bukan juga? Apa lagi? Pokoknya ada guys Cuma yang ingat di rumah sakit pemain-pemain. guys. Gue cuma ingat pemain-pemain Hospital Playlist. Mungkin boleh dibantu. Iya, cari. mungkin dibantu mungkin yang suka Filmnya nonton Yuna drakor gitu. Boleh. Hospital Playlist. Aku ingetnya di grupnya itu kayaknya nggak ada grupnya dia, atau mungkin gue lupa ya. Ya udah, begitulah intinya guys. Wah. Nah, udah kebuka nih guys. Wah. Wah, gila. Ini Cakep covernya ya. yang mereka rame-rame. Oh 2, wah gila ini perdana, gue kagak tahu isinya album tuh biasa kayak gimana. Oh, Ini nih cover kayak gini. depannya. Oke. Ini Ini kita box. bakal seamatir mungkin buat Iya. unboxing. Betul sekali ya. Oke, kita buka lagi. Kayak di sini ya. Iya. Boleh tolong. Ini nggak ada kamera freestyle-nya nih. Oh, ini kita dulu. Nggak ada kan? Nggak usah. Mau. Nggak usah ya. Nggak usah. Waduh. Wow. Wow. Gemas. Wow, gemas. Kesini aja, lu kesini aja, Jack. Ha. Ya, situ. Oke. Jadi ini inclusion ada apa aja di Kak? Nah ini gue isinya lumayan banyak, gue agak pusing sih. Ini pertama kalinya gue beli, Oke. tapi ada banyak. Ini kalau nggak salah, oh ini bukunya. Book of lirik book. Kayaknya lihat. Bukan. Bukan. Oh ini kayak ada biodatanya juga. Oh, ini report card ya? Wow. Ih, lucu banget, mereka kayak ini kayak buku catatan mereka gitu loh. Bener. Satu dong, Jack. Ini kayak majalah weh. Nih guys, Oke, wait. nih guys, gua lihat guys ya, saya, bentar. Nih, tuh, Bar, lucu sekali. Iya kayak raport ya bener lagi. iya report mereka tuh, ada jurnal mereka. Ini yang suka nih, gua. Iya. Ya, nih. Nah, apa ini? Oh ini kayak poster-posternya ya. Oh iya lagi bisa dirobek. Ini poster-posternya guys. Oh, ini poster book. Pin up book namanya. Oh, oke. Ih, bagus ya. Iya bagus banget. Wow. Bagus Aku ya, gua kayak baru kita- pertama kali beli album. Bagus ya, kayak gua mau beli deh. Tau gitu gua beli dah. Boleh. Gua kayak jadi pengen beli yang Dito nih gitu. Oh, beli gak sih? Oh ini berarti kaset ya ini. Ini kaset. Kaset apa ya? CD. Kaset. Kaset. Orang dulu. Umur. Iya, jadul banget. Buka dulu dong ininya. Ketahuan berumur. Oh ini ada desainnya. Oh, iya, Nih, CD lucu banget. desainnya gini Kayak anak guys. sekolah, ya ampun. Ya, gemas. Gini CD desainnya. Ini berarti Oke, page. ini dia. ID card ya ampun ini bener lucu banget ini ID card. Jadi lu kayak anak sekolah gitu. Oh, shit. Banget, men. Kasih lihat, Cek. Deket aja. Ya, kok kamera bawah? Oh, kamera bawah. Nih guys. Oh, sama aja sih. Banget. Oh, iya ini. Sorry. Men. Lucu banget sih. Sorry. Nah. Lucu banget sih. Ih, keren. Nah, ini yang ditunggu-tunggu warga gak sih? Ini yang ditunggu-tunggu warga. Ini yang ditunggu warga. PC-nya. Ini apa ya? Photocard ya, guys. Itu, ini casing bukan ya? Gue sotil lagi kayaknya. Ini tuh tempelan buat hiasan di HP, tapi kayaknya bukan. Coba buka dong. Coba. Soalnya waktu di gambar list, waktu lu item belinya tuh ada kayak bentuk iPhone gitu loh. Ini kayaknya itu deh kayak mini poster. 14. Mini poster gitu. Oh poster ya? Oh, lucu banget. Aku kayak delete telepon. Oh ini isinya chat guys. Biar kerasa di chat sama Iya bener. sosok gitu. Bisa Ya. nih. Ini apa Kakao Talk kayak dia. Iya mereka pakai ketok. Oh ini lucu banget. Wow. Oh ini PC-nya ya PC. Oh, ya. Bapak, saya berikan kepada Bapak Paul ya untuk dibuka satu-satu. Oke. Siapakah yang pertama? Nih guys, yang pertama guys. Ya. Aduh, gua lupa gua. Enggak tahu namanya. Ya. Gua apa lagi ya? Gua enggak Gua tahu. gua belum bisa bedain. Oh, bener lagi. Bedanya Ini. mukanya ya. Hap. Ih, banyak banget ya. Emang biasa dapat sebanyak ini ya? Enggak sih. Oh wow, ini banyak banget. Hap. Ini kayak semua member deh. Ah iya ya? Ini all member coy. Iya ini all member berarti. Hap. Ini Han. Nih.
dan Minji. Oh iya, mereka tulis semuanya juga. Kita terus ada di belakang. Ada namanya nih. Oh namanya. Ada namanya. Oke, nice. Ini tuh ID card tuh waktu itu gue lihat desain yang lain. Yang di sini ada mukanya mereka. Tapi kayaknya karena gue member beli ya. yang grup, Heeh. kayak gue beli grup, jadi gue dapetnya yang grup. Ini dapat mini poster nih guys. Wow, gede. Gede banget. Gede banget. Tuh guys. Oh ini stiker, ya ampun. Wah saya sangat suka stiker. Nih, ini siapa nih? Nah, nih. Kita kelihatannya kayak amatir banget, cuma nggak apa-apa. Nih. Kita harus banget. Nih. Ini stikernya lucu sih. Nih nggak boleh Jack, gue minta satu Jack. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Nggak boleh Jack, gue minta Kita satu. diskusikan nanti ya. Gue tukeran deh sama Ichi deh, nggak apa-apa. Lu mau apa? Dijual. Guys, BTW gara-gara beginian tuh bisa barter loh guys. Iya sih, bener lagi. Iya. Waktu itu kakak gue pernah, dia tuh kan konser Suju bareng ya waktu itu. Coba Sama gue lupa dia sendiri atau gimana, tapi dia juga punya kenalan baru. Akhirnya waktu beli album Suju, terus idolanya nggak sesuai yang dia mau, dia tukeran gitu. Iya. Gitu sih. Daripada beli ya. Mending tukeran. Ini tukeran emang harusnya tuh didesain tuh buat kita tukeran guys. Cuman banyak orang-orang yang mendingan jual aja. Iya bener. Maunya untung. Which sebenarnya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. nggak banget. Asal jangan Tolong mentang-mentang high definition. Gue mau tanya dong. Jangan mentang-mentang high definition. High definition lagi. High demand. High demand. Salah lagi. Jangan mentang-mentang high demand langsung lu jual mahal. Kartu Jin BTS itu gak 10 juta guys harganya. Iya lagi mahal ya. Oh tapi Gue bisa justify harga yang mahal kalau misalnya nih ini tuh Polaroid event yang kayak cuma ada 1 dari 30. Iya, yang limited gitu kan. Iya, yang di tanda tangan gitu itu oke. Gue sangat ngejustify itu harganya segitu. Tapi kalau misalnya PC dari album lu hargain 500.000 itu nggak masuk akal guys. Lumayan membakar dompet ya. Iya. Jadi gimana nih? Lu seneng nih ya? Berarti Gua sangat puas dengan isinya. berarti mulai sekarang Jackson bakal beli album dong. Semoga tidak ya. Karena semuanya itu solusinya. Yang Dito katanya bagus, yang Iya, OMG katanya bagus. Iya bagus nih. Yang OMG katanya bagus. Paul udah kasih wanti-wanti sebelumnya. Jadi kalau lu beli pasti lu nggak mungkin beli satu. Belinya pasti semuanya. Iya, karena setelah lu beli satu, lu rasanya lu pengen kompletin semuanya seperti albumnya. Apalagi New Jeans masih baru kan. Masih baru dan belum semahal itu harga PC-nya misalnya gitu kan. Soalnya mereka masih dapat itu kan? Semuanya kan belum. Biasanya tuh udah satu doang ya. Iya, kayak punya Itzy kan dapatnya dua member dari 5. Terus ada 3 versi gitu. Waduh. Jadi ada 5 banyak biasanya. Ya. Puas sih saya. Puas ya? Senang. Jangan sering-sering lah. Iya, takut sih. Tapi kalau disponsorin boleh ya. Spill harganya. Ini aku just tip guys. Aku lupa berapa ya kemarin. Ini 23.000 harganya. 23.000 won. Nah, ini ada. Iya. Wak. Ya, harganya 23.000 won. Kita beli di musik Korea. Oh ya, ini ada ini ya. Iya. Nah, kali kalau just tip gak dapat ini guys. Iya bener. Betul. Dapatnya di kardus. Iya bener. Soalnya dia belinya banyak ya. Iya. Betul. Gitu. Ini berarti di Indonya di 200-an ya? 250-an seharusnya. Iya. Nggak tahu beda rate kan tiap sini. Jalannya lucu banget. Lucu banget sih ini. Ya, oke. Sekian Jadi, unboxing dari kita sekian ya. unboxing kita lanjutin dulu kali ya. Iya, boleh. Jadi karena melihat makin kesini K-pop kayaknya nggak bakal berhenti ya. Bener. Ya kan mereka akan terus berkembang. Akan terus berjalan seperti kereta pantang mundur gitu. Iya bener. Apa lu lihatnya ada nggak kayak kedepannya lu punya pandangan gak kayak kedepannya nih bakal gimana nih? Kalau buat pandangan kayaknya nggak ada sih. Tapi yang paling gue tunggu-tunggu kayak New Jeans sih. Soalnya mereka fresh banget di pandangan gue ya. Udahlah berarti Red Velvet udah. Sorry, enggak, saya masih Revelus. Enggak udah si Jackson sekarang denim. Sekarang Jackson denim. Denim. Aduh, gila.
semoga makin terkenal sih kayak dan gue juga berharap kayak ini kayaknya dari gue sendiri ya. Oke. Mungkin kedepannya guys, mungkin consider ya teman-teman yang mungkin produser K-pop ngedebutin orang tuh jangan muda-muda gitu guys. Oh iya, kadang tuh merasa bersalah ya, kayak kemudahan gak sih? Kayak gue suka tapi kemudahan. Kayak gue liat kayak oh ini oke nih. Lahir berapa? 2008. Itu sumuran sepupu gue sumpah. Buset, masih SMP. Kan gue jadi takut ya kalau gue mau suka ya. Takut sih, jujur takut. Saya takut. Iya guys, kayak mungkin bisa kali balik ke waktu Gen 4 awal-awal umurnya 20, 21 gitu kan. Iya, Jangan kemudahan guys. Kayak Tengah-tengah kan. Gitu kali ya. Iya sih. Tapi gak apa-apa sih, mungkin emang udah jalan mereka juga waktu dari muda udah bisa berkarir. Iya, dari kecil mereka udah di scout buat agency dan segala macam itu nggak apa-apa. Udah lah nggak apa-apa. Request pribadi aja. Iya, itu dari gue sendiri biar gue tidak biar nggak kayak merasa bersalah. Iya gitu, biar masih gak jauh-jauh banget gitu. Gue merasa tua banget gitu gue kalau misalnya lihat. Gak bisa. Kita kayak om jatuhnya. Iya. Berarti Jack, habis ini beli album apa? Bakal itu gak nih? Unboxing lagi ya? Fansign. Fansign, aduh. Kayak itu kayak gimana sih? Boleh, lu ada pernah nggak? Oh, basically lu kayak satu album itu satu kali masukin buat raffle gitu token. Oh, tapi berarti belum tentu ini dong. Belum tentu berapa. Jadi kalau lu makin banyak belinya, lu makin banyak token buat menang slot. Misalnya menang 30 slot. Oke. Nah gitu. Jadi misalnya lu beli 30 berarti lu ada 30 tiket buat di raffle-nya. Gitu. Gitu sih. Terus habis itu ya kalau lu menang ya lu ditanda tangan. Gitu guys, ditanda tangan albumnya dan itu harganya mahal sekali. Soalnya berarti itu ini ya pembelian ini albumnya satu atau? Iya, kalau misalnya ada event di misalnya musik Korea keluarin event fan call New Jeans. Ya lu beli album ini satu, ya berarti ini satu tiket belum tentu menang. Iya. Belum tentu menang, satu tiket buat di raffle. Gitu. Kali saya pikir-pikir dulu deh, saya takut. Apa-apa. Banyak hoki-hokian kan balik lagi. Banyak yang beli sampai 100 gak dapet. Ada yang beli 1 doang dapet. Gaca, ya. Buat dapetin 2 menit ngobrol sama itu idola lo. Memang berbahaya marketing. marketing. Ya udah mungkin segitu dulu kali buat impresi kita tentang K-pop ya. Semoga tidak ada masalah-masalah lagi yang dikeluarkan oleh K-popers ya. Kasian tau guys. Padahal sebenarnya itu oknum loh guys. Banyak aja tuh oknumnya. Kayak lu pada bilang kayak banyak masalah. Tapi banyak juga fandom yang kayak mau membantu gitu berdonasi. Lu sempat baca nggak sih? Yes, ada waktu itu yang ARMY juga ada donasi kan? Iya, kayak buat open donation, buat ada bencana alam dia bikin open donation gitu kan. Tuh semuanya baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja, cuman oknumnya banyak aja. Oknumnya jahat, ada aja gitu. Iya, jadinya kelihatannya K-pop yang bermasalah gitu. Padahal tidak guys. Itu oknum. Ini guys, ini buat entertainment hidup kita aja biar nggak boring. Iya, biar nggak, ya ampun. Gitu-gitu doang. Gitu-gitu aja. Hidup tuh berat-berat banget sih. Hidup tuh corporate life banget sih, kerja 9 to 5 gitu kan. Work life balance ya. Ya udah, gitu aja kali ya. Jack ada mau tambahan lagi mungkin ya? Nggak ada ya. Oke, K-pop jangan banyak masalah, oke? Dadah, say bye-bye.